Apa kabarnya kekasih Tuhan? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudariku semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa sumber hikmat, Bapa yang peduli, Bapa yang baik, Bapa yang melihat hati, kami bersyukur untuk hari yang baru. Berkatilah kami Tuhan di hari ini. Kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bersama-sama kita akan merenungkan dari kitab 1 Samuel bab 16 ayat 1 sampai 13. Ayat nasnya ayat 7b yang mengatakan demikian. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian pembacaan nats firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 7b. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya. Kita akan merenungkan di dalam tema Tuhan lebih peduli pada hati kita. Kekasih Tuhan, jikalau melihat sebagian besar pemimpin atau orang-orang sukses, rasa-rasanya bentuk fisik sama sekali bukan menjadi penilaian utama. Rupa dan perawakan seseorang tidak menjadi jaminan kualitas dan hati orang tersebut. Belum tentu yang biasa-biasa saja dipastikan kualitas diri dan hatinya biasa saja. Belum tentu pula yang rupawan, yang menarik dipastikan kualitas diri dan hatinya seindah penampilannya atau penampakannya. Kita merenungkan dalam sapaan Allah pagi ini, memang Saul sebagai Raja Israel, seorang raja yang berperawakan tinggi besar, sehingga wajar kalau Samuel ketika melihat Eliab berpikir bahwa Eliablah ini yang akan diurapi menjadi raja. Dalam pikiran Samuel, sangat mungkin seorang raja itu kualifikasi fisiknya seperti Saul. Kekasih Tuhan, namun Tuhan menegur Samuel. Yang Allah kehendaki bukan perkara fisik yang tinggi besar atau paras bak ksatria, tetapi Tuhan melihat hati. Daud masuk dalam kualifikasi hati. Tentu hatinya Daud dipandang Tuhan bersih. Sekali lagi Daud masuk dalam kualifikasi hati yang dikehendaki Allah dan bukan ketujuh saudara laki-lakinya. Perawakan saudara-saudara Daud memang gagah, memang besar, namun bukan mereka yang dipilih Tuhan. Bukan Eliab, bukan Abinadab, Syama, dan saudara-saudara yang lain. Bukan. Kekasih Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki standar yang berbeda dengan manusia. Manusia mungkin hanya bisa melihat secara kasat mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke hati kita yang paling dalam. Bukan rupa kita, bukan pula status, jabatan, kekayaan, keahlian, kepandaian yang Tuhan pandang. Bukan itu utamanya. Yang Tuhan cari adalah hati yang terpaut kepadanya, yang setia dalam setiap perkara yang dipercayakan kepadanya, yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Hati yang jujur, hati yang bersih. Dibandingkan dengan apa yang terlihat di luar, Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada dalam diri kita.
pada kualitas hati dan karakter yang kita miliki, kepada diri kita yang sesungguhnya. Kasih Tuhan, jika selama ini kita sibuk untuk memoles penampilan luar kita, mungkin sudah saatnya kita berbalik kembali untuk lebih memperhatikan pembentukan karakter kita. Pembentukan karakter kita, pembentukan hati kita, agar kita pun dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti Daud. Kasih Tuhan, tetapi kita kan bukan Tuhan yang bisa melihat hati orang. Sekali lagi, kita bukan Tuhan yang bisa melihat hati orang. Iya benar. Justru yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa kita mempersoalkan hati orang lain dan seringkali mudah menilai bahkan menghakimi hati orang lain yang sejatinya tidak kita ketahui. Bisakah kita memberi pertanyaan ini untuk diri kita sendiri? Bagaimana hatiku di mata Tuhan? Jika perkara Tuhan melihat hati kita tempatkan pada diri kita, maka kita akan sibuk menata hati agar indah di mata Tuhan. Bukan sebaliknya, sibuk menata hati orang lain. Bukan pula sibuk menata rupa kita seolah segalanya, karena yang utama adalah hati yang penuh kasih, hati yang jauh dari dendam, yang jauh dari amarah, hati yang bersih. Kiranya kita diberi kemauan untuk semakin memperindah hati. Sekali lagi, kiranya kita diberi kemauan dan kemampuan untuk selalu memperindah hati diri kita pribadi lepas pribadi. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Tuhan lebih peduli pada hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk peneguhan iman pada pagi hari ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk memperindah, menjaga hati kami, sehingga hati kami seperti hatinya Daud yang dipakai dan dipilih Tuhan menjadi alat Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, supaya hati kami boleh baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama jemaat Tuhan secara keseluruhan. Mohon Tuhan berkati, kiranya hati kami senantiasa tertuju kepadamu. Berkati semua pribadi, semua orang yang mendengarkan renungan, sapaan pagi saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Inilah hati kami, bentuk dan pakailah sesuai dengan rencanamu. Di dalam Kristus Yesus kami mohon berkat. Amin. Kasih Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, selamat memperindah hati, selamat bersyukur. Tuhan pasti memberkati saudara-saudari semua dan saya.